Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua Aglos Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat, semangat dalam beragloria. Kesempatan hari ini Semi Aglo akan membagikan pengalaman yang dilakukan di kebun lagi, yaitu tentang bagaimana cara mempersiapkan media tanam untuk perbanyakan media tanam untuk bonggol dengan dalam sistem perbanyakan angkat induk, angkat pucuk, atau yang sering dikenal dengan angkat pucuk induk bawah akar gitu. Nah, pernah saya share bahkan live juga tentang materi ini, tetapi tidak ada salahnya lagi saya akan mengulang. Yang perlu dipahami dulu oleh teman-teman Semi Aglo, bonggol itu apabila dengan media tanam yang fresh ya, itu kemungkinan untuk tumbuh dengan baik, optimal, itu lebih besar daripada dengan media tanam yang sudah lama. Maka dari itu, dalam memotong pucuk, biasanya saya mempersiapkan dulu aglonema mana yang akan saya angkat induknya, angkat pucuknya gitu. Nah, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan itu yaitu begini, teman-teman. Tanaman ini saya potong sekitar 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu. Ya, jadi media tanam yang ada di bawah ini itu adalah media tanam yang baru berusia sekitar 1,5 bulan. Misalnya teman-teman tidak mau memotong pucuk, tapi ini adalah kegiatan yang pertama, mau memotong pucuk, itu seyogyanya ganti media tanaman ini ke media tanam yang baru dulu. Ya, lalu gunakan sistem dengan penanaman dinaikkan begini, digundukkan. Nah, setelah cukup minimal 1 bulan, nanti teman-teman buka ini, media tanamannya dibuka. Kalau sudah ada akarnya, nanti pucuk induknya sudah siap dipotong. Nah, untuk media tanam yang bawah, otomatis dia masih menggunakan media tanam yang baru, yang fresh. Maka dari itu kemungkinan untuk tumbuhnya dia lebih keren, lebih cepat, tidak perlu mengalami stres-stres lagi. Sebenarnya keuntungannya angkat pucuk itu lebih banyak daripada dibongkar. Tunas lebih cepat naik. Yang kedua, meminimalkan stres. Yang ketiga, tingkat kegagalan pada bonggolnya minim, lebih kecil daripada kita harus bongkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba. Tadi saya sudah buka beberapa, ada 2 pohon ini saya buka. Nah, ini jadi begini. Ini tadinya saya gundukkan. Bahkan ini sudah muncul tunas di sini. Ini 1,5 bulan yang lalu juga saya potong. Ini sudah muncul tunas di sini. Tunasnya bagaimana? Tunasnya akan saya ikutkan di pohon yang atas. Tunasnya akan saya ikutkan di pohon yang atas nanti. Nah, dengan sistem digundukkan begini, teman-teman, itu lebih mempermudah. Nah, ini udah kelihatan akarnya. Kalau yang ini belum saya bongkar. Nah, ini kelihatan akarnya. Hati-hati dalam membongkar media tanam gundukannya, karena kadang-kadang ada akar yang sangat kecil seperti ini nih. Nih. Nah, itu kan baru setengah senti, 1 senti sih sebenarnya, lebih besar di videonya. Itu kalau kegaruk sedikit aja putus. Nah, kita tinggal begini kan, pelan dan pelan. Nah, kelihatan akarnya lagi. Nah, ini ada akar kecil lagi di sini, lebih kecil malah, sekitar 2 mili. Nah, itu kalau kegaruk jari kan langsung putus, makanya kita harus lebih hati-hati dengan jumlah daun segini. Nih, segini. Ini sebenarnya cukup dengan bawa 4 akar, 5 akar itu cukup. Tapi kita akan maksimalkan berapa akar yang bisa dibawa. Tapi tetap kita harus mempertimbangkan letak potongan, dimana kita harus memotongnya
piye ya motongnya ben iso enak. Saya tak ganjel sih. Nah, besok kundi mau. Wah, iki apa? Nah, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Kita perhatikan dulu letak daun pancingnya di sini. Berarti kita masih bisa meninggalkan dia untuk berfungsi sebagai daun pancing. Di sini. Kita langsung bisa potek aja. Nah, keren. Kita taruh sini dulu. Kita usap. Kita tetesin. Kalau saya pakai betadine, sama saya tutup pakai antrakol yang kering, saya oles. Kalau teman-teman yang tidak memakai penutup luka sama sekali, kita fokusnya tidak ke perbedaan, tetapi tujuan kita sama untuk memperbanyak aglonema kesayangan kita. Ya, langsung kita taburin antrakol keringnya, usap-usap, ratakan. Nah, kalau yang saya lakukan itu saya akan menimbunnya lagi dengan media yang tadi. Selesai. Nah, kalau ditimbun itu hasilnya seperti ini loh teman-teman. Nah, ini daun pancing satu, mengering nggak masalah. Mungkin terdesak akar atau terdesak tunas kan nggak tahu. Ini keluar 1, 2, 1, ini 3 nih dekatan ini nih. 1, 2, 3, 4, sementara 4. Nah, ini daun pancingnya. Ini saya timbun. Seperti ini juga nih Esmeralda. Ini saya timbun, saya gunungkan. Dan ini pakai potnya pot 15 loh. Cuman saya casing aja tuh. Akarnya. Ya, kita masukkan pelan-pelan. Nah, ini sementara baru keluar 3. Harapan saya nanti lebih dari 3. Ini Esmeralda keluar 3. Tunasnya langsung besar tanpa stres-stres gitu. Seperti halnya ini tadi teman-teman. Ini kan sudah ada tunas di sini nih. Nah, ini tunas di sini, ya kan? Ini tunasnya akan kita sertakan ke pohon yang atas. Kita kecilkan lagi. Kita akan langsung eksekusi. Potong, mungkin dia akan lebih banyak membawa daun pancing sekitar 3. Kita tusuk di sini. Kita potek. Nah, ini akarnya. Cakep kan? Ini tunasnya. Nah, ini tunasnya. Nih. Lakukan hal yang sama pada bonggol ini. Diusap dulu. Lalu kita kasih, kalau saya pakai itu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak pakai penutup luka sama sekali, pokoknya jangan dipermasalahkan. Berbeda cara itu indah. Ini kita singkirkan. Lalu kita lakukan hal yang sama pada
pucuk induknya ini. Nah, pucuk induknya sini kita lakukan hal yang sama. Oh kok akarnya cepet banget ini, dalam waktu 1,5 bulan. Pakai media tanam apa? Nanti kita spill teman-teman. Bahkan biasanya kalau saya potong pucuk induk dalam waktu 2,5 bulan itu tunas sudah pada keluar. Banyak pohon-pohon yang saya lakukan seperti itu, dalam waktu 1,5 bulan sudah bawa anaknya sudah keluar. Itu kalau misalnya saya mau tidak dipotong ya. Ini sama, kita tutup begini. Terus kita tutup lukanya dengan pasta antrakol, antrakol kering yang dioset gini agak lama sampai dia seperti benyek, terus ditutup lagi dengan yang kering. Lakukan hal yang sama dengan yang ini. Kenapa kok ngusek-useknya sampai lama gitu Om? Biar bener-bener rata. Supaya rata. Nah, gini. Dah. Sekarang kita eksekusi. Beberapa testimoni sudah pernah saya upload penggunaan media tanam ini, Josh Premium dan Josh Gemuset yang saya mix atau campur 1:1 teman-teman. Kita kasih setengah, ini juga kita kasih setengah, aduk. Kita siapkan potnya, saya menggunakan pot ukuran 12 dengan dasaran pasir Malang. Ini kalau teman-teman lihat, kita taburkan sedikit untuk dasarnya media ini supaya batang tidak langsung mengenai pasir Malang. Kita masukkan medianya. Jangan lupa, saya pernah ngupload video ya, bagaimana cara menanam aglonema tetap kokoh dengan akar yang minim. Ini kan termasuk minim. Daunnya. Nah, ini saya kasih pasir Malang untuk memperkokoh batangnya, karena pada saat dia kokoh akar nanti cepat tumbuh. Nah, ini mau dimiringkan begini nggak jatuh, padahal dia masih. Taburkan pupuk strolis secukupnya. Lalu tutup lagi dengan media tanam. Kalau mau digundukkan untuk dipotong lagi silahkan digundukkan, kalau enggak it's okay. Nah, ini kita prakteknya satu, lalu kita siram. Media tanam ini sangat porus sekali teman-teman. Jadi bonggolnya dengan media tanam fresh, pucuknya dengan media tanam fresh. Nanti 2 bulan 3 bulan kita bisa potong lagi. Kalau ini kebetulan tadi baru 1,5 bulan. Setelah kita basahin begitu, kita ambil wadah seperti
Biasanya yang saya lakukan, saya rendam, saya akan ambil B1 dulu. Saya kasih B1 nya 3/4 tutup. Aduk, lalu taruh. Daun-daunnya kita ciprat-ciprat pakai B1 nya. Nah, fungsinya untuk apa sih Om? Satu, fungsi perendaman ya, untuk adaptasi akar. Yang kedua, akarnya tadi kan stres, kita kasih B1, kita rendam supaya akarnya fresh lagi, tidak stres. Akarnya bisa bekerja untuk menyerap sari-sari makanan yang ada di media baru. Yang kedua, memeratakan kelembaban. Media tanam yang baru itu teman-teman, meskipun disiram kocor banyak, dalam waktu 1 hari pasti udah agak kering. Maka dari itu direndam. Berapa lama perendamannya? Saya biasanya minimal 12 jam. Setelah itu saya teduhkan, karena ini dipotong, saya teduhkan 3, 4 hari, 5 hari, 6 hari, enggak tentu sih. Kadang-kadang bahkan sampai seminggu. Tapi paling enggak 3 hari diteduhkan teman-teman. Begitu ya teman-teman ya, untuk membuat hasil ponggolan bisa tumbuh besar, banyak, tidak stres. Lakukan persiapan seperti yang saya lakukan. Kalau seperti ini kan keren. Ini daun pancingnya kan udah, ini kita potong aja. Selamat mencoba, tetap semangat teman-teman. Apabila ada perbedaan, berbeda cara itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.